Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000, sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdraw-nya. Dari segi pair-nya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 25 Maret 2025. Sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahasin dulu dari segi fundamental. Data yang hari ini dirilis itu dari zona euro, ada indeks manajer pembelian itu meningkat, cuman dari kompositnya itu sebenarnya sih meningkat, tetapi masih berada di bawahnya dari perkiraan ya. Jadi kategorinya untuk saat ini euro itu positif ya, cuman tidak ada data yang surprise. Kemudian dari segi GBP-nya ini juga positif, dan yang akan menjadi fokus untuk malam ini adalah indeks manajer pembelian dari manufaktur, komposit, dan dari segi jasanya ya. Misalkan data untuk Amerika nanti rilisnya adalah di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya positif untuk indeks dolar. Tetapi kalau misalkan yang rilis ternyata di antara ketiga data tersebut itu ada yang di bawah 50, ini ada kecenderungan negatif untuk indeks dolar. Langsung masuk ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar sendiri, open market itu berada di atasnya resisten, kemudian harga turun ke bawah, ketahan di batas atas pivot yang berada di 103.83. Saat ini bergerak sedikit ke atas, masih bermain-main di level area 104.05. Jadi sebagai kuncinya, indeks dolar bisa dikatakan dia akan lanjut menguat, misalkan sudah mampu minimal H4-nya, atau idealnya adalah di atasnya 104.21, penutupan body candle di atas level tersebut, baru ada potensi mungkin akan menguat, yang akan menjadi next targetnya hari ini sampai dengan besok. Misalkan ada kecenderungan lanjut ke dorong ke atas, level area minor kurang lebihnya di antara 104.34 sampai dengan 104.43 terlebih dahulu, dan maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan dia balik lagi turun ke bawah, gambaran saya malam ini ataupun sampai dengan besok, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara zona tengah atau sebagai pivot. Batas maksimum sementara pantaunya adalah di 10358 sebagai batas bawah pivot. Ada kecenderungan bisa aja ini sedikit kedorong ke atas, tapi hati-hati, pantau kurang lebihnya di 10421. Misalkan masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, rawan sideways dari segi time frame kecilnya. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold open market itu berada di zona tengah atau pivot, kemudian ada sedikit kenaikan, masih belum mampu, body candlenya tutup di atasnya 3030 ya, dan saat ini itu masih menguji level area tersebut. Misalkan untuk hari ini mampu bergerak atau minimal H4-nya tutup di atasnya 3030, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya adalah di level area minor, kurang lebihnya jatuh di 3035 sampai dengan 3039 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dari 3 jam ke depan nanti harga masih belum mampu bergerak di atasnya 3030, waspadai, ini bisa aja bermain-main terlebih dahulu di zona tengahnya dengan level area atas 3030, kemungkinan level bawahnya tidak jauh-jauh di 3010 ya. Ini hati-hati, saat ini gold masih kategorinya kalau menurut saya adalah sedikit gambling ya. Jadi kalau misalkan dia mampu bergerak di atasnya 3030, ringnya pun terbatas, zona pantaunya malam ini sampai dengan besok kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara yang pertama adalah 3035 sampai dengan 3039, kemungkinan maksimum masih berada di bawahnya resisten pertama weekly yang berada di 3044. Cuman kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya day trade ya.
kurang lebih nanti pantau aja minimal H4-nya mampu atau tidak tutup di atasnya 3030. Kalau misalkan mampu, mungkin referensi sell itu akan ada di area 3035 sampai dengan 3039. Tetapi kalau misalkan tidak mampu antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan bergerak di atasnya 3030, kemungkinan referensi sell-nya sedikit berada di level area tersebut, tetapi ringnya pun terbatas. Maksimum dari segi targetnya sedikit berada di atasnya 3010. Untuk swingnya saya lebih prepare sebenarnya sih cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, memanfaatkan koreksinya. Cuman saya masih butuh pola pembentukan lebih lanjut untuk hari ini mampu atau tidak bergerak di atasnya 3030. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan swingnya itu akan saya coba cari di bawah level area tersebut. Sebagai target untuk swingnya kurang lebih sementara berada di area 2982 ya. Ini khusus swing, tetapi untuk day trade-nya pantau aja di level-level area SRP. Penting di sini ya untuk kesimpulannya, bagian atas sampai dengan besok, kalaupun dia kehilangan 3030, kemungkinan masih belum jauh-jauh ring area pergerakannya antara 3035 sampai dengan 3039, kemungkinan maksimum masih berada di bawahnya 3044. Tetapi kalau misalkan mendadak balik ke dorong ke bawah, selama daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 3010, hati-hati potensi sideways di area zona blok abu-abu. Tetapi kalau misalkan sudah mampu bergerak di bawahnya 3010, baru bisa dikatakan time frame H4 ke atasnya kemungkinan akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Zona pantaunya adalah di 2995, maksimum sementara berada di 2985. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin harga kedorong ke atas open market di minggu ini itu kan di hari Minggu itu kan berada di pivot, kemudian lanjut kedorong ke atas dan sudah mampu bergerak di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support. History high minggu yang sebelumnya ini juga sudah di break, tetapi hati-hati sebagai level kuncinya itu berubah di 86.400. Selama Bitcoin masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, waspadai arah atas. 2 hari ke depan yang akan menjadi antisipasi misalkan lanjut ke dorong ke atas adalah yang terdekat di level area minor antara 88.250 sampai dengan 88.750 atau zona yang saya blok merah. Maksimumnya kemungkinan masih berada di bawahnya 89.500. Tetapi kalau misalkan malam ini ataupun besok ternyata dia balik lagi turun ke bawah dan mampu maintain di bawahnya 86.400, ada potensi ini sebelum naik lebih tinggi, zona tengah atau sebagai pivot ini yang akan menjadi antisipasi sebelum nanti targetnya cari ancang-ancang setup buy kembali. Zona tengah atau sebagai pivot areanya adalah di 85.100, 84.300-an dan batas bawahnya berada di 83.500-an ya. Jadi kunci jangka pendeknya selama belum mampu maintain kembali di bawahnya 86.400, hati-hati waspadai arah minor terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Jadi pergerakan untuk GBP USD itu open market tadi ada gap dan harga ini kedorong ke atas ya. Antisipasinya adalah misalkan minimal H4-nya mampu tutup di atasnya 1.29700, baru ada potensi arah resisten pertama weekly 1.2993. Kalau kita lihatin baik dari segi time frame H1 ataupun H4-nya, sebenarnya body candle-nya atau penutupannya ini masih belum mampu tutup di batas atas pivot. Jadi waspadai zona yang saya blok abu-abu dengan batas bawahnya 1.2935. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area 1.2935, ada kecenderungan bisa aja ini balik lagi ke support pertama weekly terlebih dahulu yang berada di 1.2908. Dan maksimum gambaran saya masih belum jauh-jauh, masih di atasnya history low minggu yang sebelumnya. Tetapi sebagai kunci kenaikannya untuk jangka pendeknya, pantau minimal H4-nya dikarenakan di kiri di sini juga ada zona supply. Misalkan sudah mampu minimal H4 tutup di atasnya 1.29700, waspadai terlebih dahulu arah resisten pertama yang berada di 1.2993 atau sebagai physical price levelnya 1.3000. Untuk planning sebenarnya saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang swing sell, memanfaatkan dari segi time frame besarnya. Kalau kita lihatin dari segi daily-nya adalah potensi koreksi. Ini sebenarnya saya ngincerin sell terlebih dahulu sebelum nanti di area bawah itu cari ancang-ancang setup buy. Cuman untuk malam ini akan saya pastikan terlebih dahulu di antara dua level area pivot dan batas atas pivot, mampu atau tidak harga ini melewati di atas level area tersebut ya. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan planning sell saya itu akan saya buka di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi
tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare TP pertama 1.2887, kemudian TP kedua itu berada di atasnya support kedua weekly yang berada di 1.2844. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu bergerak di atasnya zona yang saya blok abu-abu, bisa dimanfaatkan untuk day trade-nya, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, maksimum itu berada di area resisten pertama weekly. Kalaupun disuruh memilih, saya lebih memilih menunggu untuk persiapan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu swing minggu ini ya, sebelum nanti di bawah cari ancang-ancang setup buy kembali. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Open market itu juga diawali di bawahnya support pertama weekly, kenaikannya itu kurang lebih juga tidak jauh-jauh, masih ketahan di batas bawah pivot 1.0855. Untuk harga saat ini itu balik lagi turun ke bawah, di sini ada bearish engulfing ya, dan mendekati level area support kembali. Waspadai misalkan untuk malam ini kehilangan level area support yang berada di 1.0822, ada potensi ini bisa langsung ke history low minggu yang sebelumnya 1.0795. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ada penurunan dan H4-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 1.0822, waspadai ini bisa retest kembali di batas bawah pivot sebelum koreksi lebih dalam ya. Jadi untuk Euro USD malam ini zona pantaunya adalah bagian atas 1.0855. Kalaupun lanjut ke dorong atas, gambaran saya masih belum jauh-jauh di area zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan ke dorong ke bawah, mengingat harga sudah mendekati support pertama weekly, jadi ini sebagai level kuncinya. Misalkan hari ini bertahan, waspadai ini bisa balik retest kembali ke atas. Tetapi kalau misalkan dia gagal, ternyata jebol ke bawah, yang akan menjadi next target selanjutnya berada di 1.0795. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD open market ini juga ada gap kenaikannya saat ini itu ke reject di batas bawah pivot yang berada di 0.6307. Posisi harga saat ini itu berada di tengah-tengah, jadi hati-hati. Sebagai level kunci untuk malam ini sampai dengan besok adalah di support pertama weekly 0.6279 ya, atau 0.62800-an lah. Selama harga masih belum mampu bergerak di bawahnya support pertama weekly, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu yang akan menjadi next targetnya zona tengah atau pivotnya sampai dengan batas bawah pivot yang berada di 0.6307. Tetapi kalau malam ini ternyata mampu bergerak di bawahnya support pertama weekly, kemungkinan sampai dengan nanti di hari Jumat ya, ada potensi mengambil level area minor bagian bawah 0.62400 sampai dengan 0.6293 ya. Ini yang akan menjadi antisipasinya untuk planning persiapan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum nanti di bawah antara area support 2 atau level area minor, misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, baru nanti cari ancang-ancang setup buy kembali. Untuk swingnya saya lebih prepare pantau terlebih dahulu mampu atau tidak 1 sampai dengan 2 hari ke depan itu bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, targetnya adalah di area minornya yang berada di 0.62400. Maksimum adalah sedikit di atasnya support 2 weekly yang berada di 0.6213. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD planning di outlook adalah cari ancang-ancang setup buy sebagai level kuncinya selama daily close-nya atau minimal H4-nya belum mampu tutup di bawahnya 0.4311. Untuk saat ini harga masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivotnya, jadi hati-hati kalau misalkan sebagai batas bawah pivot yang berada di 0.4311 ya, yang ada di sini tidak mampu tutup di bawahnya level area tersebut dari segi time frame H4-nya atau idealnya adalah daily, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya berada di 1.4376 ini sebagai TP pertamanya, kemudian TP keduanya sedikit berada di bawahnya resisten kedua weekly yang berada di 1.4447. ini khusus untuk swingnya. Cuman untuk day trade-nya sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing, pantau di level-level area SRP penting yang ada di sini. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini juga penurunannya itu ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas bawah berada di 0.8791. Jadi sebagai kunci minggu ini, selama USD Swiss belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy. Tetapi untuk saat ini kan masih nge-retest di batas atas pivot yang berada di 0.8815. Kalau misalkan ini mau dijadikan cari ancang-ancang setup buy sekarang, pertanyaannya adalah dengan jarak untuk stop loss kurang lebih sekitar 25, maksimum adalah 30 pip, berani atau tidak? Kalau misalkan berani,
saya lebih prepare TP pertama berada di history high minggu yang sebelumnya 35 pip, TP kedua maksimum itu berada di 0.8883, ruang gerak sekitar 65 pip. Terkecuali misalkan rekan-rekan yang sudah nyimak di video yang sebelumnya ada rejeksi di zona tengah atau sebagai pivot di sini, tentunya ini sudah on track ya, dan dari segi jarak stop loss ini masih belum bisa dimajukan. Jadi kesimpulannya saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy USD Swiss untuk 2 hari ke depan. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen open market itu di zona tengah atau sebagai pivot. Kenaikannya masih ketahan di level area resisten pertama weekly 149.83. Untuk planning di outlook kemarin itu ada dua. Untuk planning pertama itu kurang lebih di area support. Planning kedua itu berada di batas atasnya pivot ya. Cuman antisipasinya misalkan untuk planning yang kedua ini nanti valid, saya lebih prepare untuk hari ini itu pantau terlebih dahulu, misalkan ada kenaikan ya, daily close-nya mampu atau tidak, tutup di atasnya 150.16. Kalau misalkan mampu, kemungkinan akan saya hold posisi, tetapi kalau misalkan dia gagal, ternyata putar balik ke bawah, sementara akan saya keluar dari market terlebih dahulu ya. Cuman kalau misalkan ini valid, yang akan menjadi antisipasi selanjutnya adalah sebagai level kunci 150.16, misalkan daily close-nya mampu tutup di atas level area tersebut, minggu ini ada potensi ke resisten 2 weekly yang berada di 150.82. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame kecilnya ada kenaikan dan sekali lagi ke reject di level area 150.16, hati-hati, waspadai terlebih dahulu ayunan ke bawah area pivot yang berada di 149.17 sebelum USD Yen itu naik ke resisten 2 weekly ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.